Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Demustiani Dan saya Najwa Indonesia. Kami di sini akan menjelaskan organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia dan bersifat modern dan nasional. Soekarno menganggap jika organisasi ini adalah tonggak awal bangkitnya nasionalisme dan gerakan rakyat Indonesia dalam melawan para penjajah. Maka tidak heran jika Presiden Soekarno menjadikan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1948 silam. Budi Utomo sendiri pertama kali dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Batavia atau saat ini Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh beberapa siswa Stovia dan berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Latar belakang sejarah berdirinya Budi Utomo yaitu Menjelang berakhirnya abad ke-19, kondisi Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda mengalami seiring dengan diterapkannya politik balas budi atau politik etis. Penerapan sistem politik itu membuat banyak orang Belanda di Hindia Belanda membuat kebijakan yang berpihak kepada Bumiputra alias rakyat Indonesia, di mana kebijakan tersebut harus mencakup 3 aspek, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah mulai banyaknya Bumiputra yang mengenyam pendidikan tinggi, sehingga banyak bermunculan kalangan terpelajar di Indonesia. Para kaum terpelajar itu nantinya akan memegang peran penting dalam pergerakan nasional di awal abad ke-20. Salah satu kaum terpelajar tersebut adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebelum Budi Utomo terbentuk, ia mengajak beberapa mahasiswa Stovia untuk mengadakan suatu pertemuan pada tahun 1907. Pada pertemuan yang terhelat di gedung Stovia itu, Dr. Wahidin menyampaikan ide-idenya terkait untuk mencerdaskan bangsa. Menurut Dr. Wahidin, bangsa Indonesia akan bebas dari pengaruh penjajahan atau adu domba jika rakyat sudah cerdas dan berwawasan luas. Ide-ide itu lantas disebut baik oleh para mahasiswa Stovia yang hadir pada pertemuan tersebut. 2 mahasiswa Stovia itu lantas mengajak mahasiswa Stovia lainnya untuk mengadakan pertemuan yang mendirikan suatu organisasi. Singkat cerita, organisasi Budi Utomo pun resmi terbentuk pada 20 Mei 1908. Dan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Jogja. Salah satu agenda yang dibahas merupakan usulan dari Sudirohusodo untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan. Tapi usulan itu ditolak dengan 3 poin penolakan, yaitu yang pertama keterbatasan gerakan Badan Bantuan Pelajar, yang kedua kesulitan saat pelaksanaan, dan yang ketiga aktivitas membantu pelajar merupakan sebagian program pekerjaan Budi Utomo. Para pelajar Stovia merupakan pendiri awal dari Budi Utomo. Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di Indonesia, seperti Batavia, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo, Juga Bogor. Hingga tahun 1909, anggota Budi Utomo mencapai 10.000 anggota. Peranan organisasi Budi Utomo yaitu memiliki peran penting bagi pergerakan nasional di Indonesia, terutama di aspek pendidikan yang merupakan fokus utama organisasi ini. Setidaknya ada 2 peranan penting dari organisasi Budi Utomo, yaitu Memajukan dan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia sehingga semua Bumiputra di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan setara. Menyediakan studi funds alias program beasiswa yang diprioritaskan oleh orang-orang Bumiputra yang kurang mampu. Program ini walaupun Budi Utomo sudah tidak ada. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.